Shalom, salam sejahtera jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Agus Gunawan. Saudara, hari ini tema kita adalah tak ada gagang pada salib. Bacaan kita diambil dari Lukas 9 ayat 23. Nah, saudara, ada seorang teolog bernama Kosuke Koyama yang menulis sebuah buku berjudul No Handle on the Cross atau Tidak Ada Gagang pada Salib. Dalam bukunya itu Koyama membandingkan salib dan rantang makanan. Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak memikul salibnya seperti seorang pengusaha menenteng tasnya. Ketika Yesus berkata kepada para muridnya dalam Lukas 9 ayat 23 yang berbunyi, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, di sini Yesus menuntut penyangkalan diri. Dan kita tahu lambang dari penyangkalan diri itu adalah salib. Penyangkalan diri harus diungkapkan dalam lambang yang dapat dilihat atau dikenali secara umum. Nah, saudara, kalau kita bayangkan memikul-mikul salib di depan umum memang menjadi sebuah tontonan yang ganjil atau barangkali mengasihkan. Kebanyakan kita mengatakan alangkah berat, janggal, dan mungkin juga memalukan ketika salib itu dipikul sambil mengikut dia. Nah, bayangkan saudara, apakah benda salib itu tidak menumbuhkan pada kita suatu penyakit, mungkin depresi, kejiwaan, dan sebagainya, yang Koyama gambarkan sebagai perasaan yang selalu disiksa oleh penderitaan. Apakah memikul salib membuat kita menjadi terlalu serius, terlalu gugup, terlalu perasa, terlalu emosional untuk dapat melaksanakan hidup kita sehari-hari? Nah, cobalah saudara bayangkan kalau saudara harus memikul salib yang kita tahu itu berat, berada di pundak saudara, dan berjalan di belakang seorang yang lain yang juga punya salib di pundaknya. Dan kita berjalan berdua seperti di jalanan umum. Suatu arak-arakan yang unik dan juga bisa jadi menjadi sebuah tontonan yang mengasihkan. Tetapi pertanyaannya, saudara, Koyama dalam bukunya, kalau orang hendak mengikut dia, kenapa harus memikul salib? Kalau orang hendak mengikut Yesus, mengapa tanda dan lambangnya harus sebuah salib? Mengapa bukan rantang, saudara, yang berisi makanan saja? Atau tas kerja yang mudah ditenteng kemana-mana? Bukankah lebih mudah bagi kita mengikut Tuhan itu sambil menenteng rantang makanan yang berisi makanan lezat, bergizi, enak, atau menenteng sebuah tas yang berisi lembaran-lembaran kerja dan beberapa cek di dalamnya? Maka itu salib adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan untuk dipikul. Apalagi di dalam salib itu gak ada gagang, saudara. Kalau rantang dan tas punya gagang. Tas dan rantang itu sesuatu yang menyenangkan, saudara, untuk dipikul. Maka itu, saudara, kata-kata tidak ada gagang pada salib, kata-kata itu bukan sindiran, tetapi merupakan penegasan penting bahwa salib memang harus dipikul. Salib bukanlah ember, salib bukan tas koper atau muk yang memiliki gagang yang membantu kita untuk dengan mudah menggenggam, mengangkatnya. Salib menandakan penderitaan yang harus ditempuh oleh para pengikut Kristus, sebagaimana Kristus sudah mengalaminya. Bukan berarti orang Kristen itu kemudian mencari-cari kesusahan dan pasrah dan mudah menyerah. Tetapi orang Kristen menyadari bahwa kebaikan dalam hidup itu akan terwujud kalau orang mau memberi kasih. Dan di dalam kasih yang tulus dan suci, mesti ada penderitaan dan mesti ada pengorbanan. Orang Kristen yang mau memikul salib, saudara, adalah orang Kristen yang taat dan setia kepada Allah. Walaupun karena kesetiaan dan kebaikannya itu, ia harus mengalami penderitaan. Mengapa orang Kristen memilih hal yang demikian? Karena Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya, telah meneladankannya. Bahkan, saudara, dengan tegas ajakan Yesus berbunyi demikian tadi. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri, saudara, berarti bersedia mati bagi cara hidup kita yang lama, yang diikat, dikuasai oleh dosa, dan mau bangkit dalam hidup yang baru dalam tuntunan Roh Kudus. Memikul salib itu berarti bersedia menerima akibat
dari kesetiaan kepada Allah di tengah dunia yang dipenuhi dengan yang namanya egosentrisme. Ada kesediaan yang tulus untuk mengalami sengsara demi kebaikan yang lain di sini. Sedangkan mengikut Yesus berarti mengenal ajarannya dan memperlakukan ajarannya itu dengan setia sampai akhir hidup kita. Nah, saudara, kadang orang dapat lupa makna salib. Acap kali salib hanya menjadi perhiasan, ornamen dalam kehidupan agama kita. Belum lagi jika ada orang salah duga tentang karya Kristus dan mengabaikan jalan derita Yesus dengan hanya menyimak dan menerima apa-apa yang menyenangkan dari Yesus, tetapi lupa juga untuk mengikuti jalan derita Yesus. Akhirnya, kehidupan beragama dan kehidupan spiritualitas hanya tertuju kepada diri kita sendiri dan kehilangan kasih dalam berbagi serta berjuang untuk menyatakan apa yang benar, apa yang adil dalam kehidupan ini. Maka itu saudara, memasuki Prapaskah kedua, kita semua diajak untuk menyangkal diri, diajak memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Ada pepatah asing yang mengatakan, no pain, no gain. Artinya jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh sampai titik puncak derita, maka tidak ada hasil yang diraih. Sebagai orang yang sudah diselamatkan karena iman kepada kasih karunia Allah melalui Kristus, biarlah kita tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Kristus dan firman-Nya, walau menghadapi derita sengsara sekalipun. Sebab dengan menghilangkan cara hidup yang lama, saudara, kita akan memperoleh hidup yang baru dalam Kristus. Hidup yang akan selalu memberikan kedamaian bersama-sama dengan kebangkitannya. Dan pada saatnya nanti kita akan menerima karunia itu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kumulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu.